Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Advanced Digital Marketing. Kali ini kami akan mempresentasikan suatu usaha yaitu bernama Telur Gulung 911 atau dengan nama Instagram @telurgulung_911. Oke, sebelum kita memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kami sendiri. Yang pertama adalah saya sendiri Hardiansyah, lalu adalah Mutiara Kinanti, Devindi Arvinasari, Dani Nugraha, Milana Vitasari, Aryani Widianing Tias, dan Amalia Arfianti. Oke, kenapa sih Telur Gulung 911? Oke, Telur Gulung 911 ini telah berdiri sejak tanggal 27 Desember 2018. Basis jajanan sederhana ini dibuka untuk mengenang jajanan masa kecil berupa telur gulung yang saat ini kembali booming. Dengan modal usaha yang kecil, telur gulung yang dikenal dengan rasa yang gurih, serta diketahui sebagai jajanan yang mudah dibuat dan bahan yang murah, serta mudah didapat. Mayoritas semua kalangan masyarakat terlebih lagi anak-anak dan remaja menyukai jajanan sederhana ini, namun nikmat. Kondisi bisnis saat ini sedang naik turun akibat imbas pandemi COVID 2 tahun lalu, namun saat ini telah kembali stabil dan kembali normal. Oke, bisnis ini juga masih memiliki beberapa masalah atau current bisnis problemnya sendiri. Yang pertama adalah banyak persaingan penjual telur gulung yang membuat pembeli menjadi terpecah-pecah. Harga bahan baku yang fluktuatif, namun harga jual harus tetap bisa bersaing dengan pesaing. Jumlah pembeli yang tidak pasti dan bisa sangat berkurang saat libur sekolah karena posisi usahanya sendiri sangat berdekatan dengan sekolah. Lalu adanya perang harga karena harga kompetitif antar penjual. Kurangnya variasi menu dan ukuran sehingga pembeli cepat bosan. Lalu kebersihan lokasi usaha juga menjadi concern tersendiri agar pembeli merasa terjamin kehigienisannya. Dan terakhir, lokasi usaha yang kurang baik sehingga sepinya pembeli. Oke, sekian dari saya dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada slide kelima kita membahas our target. Yang pertama, meningkatkan keuntungan dari bisnis usahanya sendiri dengan estimasi kenaikan 50%. Memenuhi kebutuhan konsumen akan jajanan yang murah, menambah jumlah followers di sosial media Instagram dengan estimasi kenaikan 50% dengan melakukan banyak interaksi dengan followers dengan tujuan untuk lebih mengenalkan produk usaha tersebut. Mengembangkan kreativitas dalam mengelola telur gulung menjadi beberapa variasi untuk menciptakan keunikan sendiri dari usaha yang lain. Membuat postingan yang bersifat edukatif yang berhubungan dengan usaha ini agar followers tidak hanya mengetahui produknya saja, menambah informasi dan edukasi. Selanjutnya, audience insight. Pangsa pasar, kalangan anak-anak dan remaja. Gendernya laki-laki dan perempuan, usia 6-15 tahun. Info umum untuk kalangan dewasa tetap ada, namun tidak sebanyak anak-anak maupun remaja. Lokasi penjualan yang sangat menjanjikan karena dekat dengan area sekolah atau pusat kegiatan remaja dan keluarga seperti taman atau alun-alun kota. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada key message. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah ingin memberikan pengalaman bagi konsumen akan jajanan khas masa kecilnya dahulu, serta menjaga agar produk makanan ini tidak hilang oleh zaman yang serba modern. Tagline-nya, hidupkan lagi kenangan masa kecilmu bersama gurih dan lezatnya telur gulung 911. Selanjutnya, di slide nomor 7 ada audiens demografi. Di sini untuk rentang usia ditargetkan dari anak-anak hingga remaja. Untuk gender, perempuan dan laki-laki. Tingkat ekonomi menengah bawah sampai atas. Untuk domisilinya sekitar SMP Negeri 1 Cicurug Sukabumi dan radiusnya di 0-3 km. Audiens psikografinya, di sini ada motivasi. Yang pertama, harga terjangkau dengan mengedepankan kemasan yang berbeda dengan penjual lain. Yang kedua, tetap menjaga keutuhan rasa dari bahan dasar telur yang ditawarkan, berbeda dengan penjual lain yang menggunakan tambahan cireng ataupun bihun. Yang ketiga,
Produk atau jasa yang unik dan berbeda dari yang ada di pasaran dapat menarik perhatian konsumen dan menjadi motivasi kita, tentunya bisa memasarkan lewat sosial media, yaitu salah satunya Instagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai audiens psikografi bagian kedua, yaitu adalah kendala. Kendala yang pertama itu ada di lokasi belum mencakup semua area, yaitu hanya sekitaran SMPN 1 Curug, Sukabumi. Sehingga perlu adanya perluasan pasar dengan menambah cabang baru namun terkendala oleh modal. Yang kedua ada penjualan menurun ketika liburan sekolah tiba dikarenakan berkurangnya konsumen yang menjadi target usaha, sehingga perlu adanya promosi-promosi untuk menarik konsumen lainnya. Yang ketiga ada kenaikan harga bahan baku, yaitu ketika harga telur naik, maka harus mengecilkan ukuran telur gulung dari yang biasanya, namun harus tetap mempertahankan kualitas rasa dari telur gulung tersebut dan mencari sumber telur atau pemasok yang lebih murah dari harga biasanya, sehingga harga jual dapat tetap bersaing di pasaran. Selanjutnya ada possible channel, yaitu menggunakan media sosial seperti Instagram yang biasa menjadi sarana yang efektif untuk berinteraksi dengan konsumen, membangun branding dan mempromosikan produk atau jasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas pemaparannya dari Mila Novitasari. Kemudian saya lanjut kembali di bagian strategi organik. Di sini itu lebih ke mengarah bagaimana caranya untuk menghasilkan prospekan. Yang pertama, mengunggah konten-konten terkait telur gulung, informasi gizi, aktivitas operasional penjualan telur gulung 911. Yang kedua, melakukan giveaway. Ketiga, menggunakan hashtag relevan. Yang terakhir, ulasan pelanggan. Kemudian lanjut. Untuk pendekatan konten terhadap audiens di Instagram sendiri, yang pertama kita melakukan posting foto-foto dan video dari operasional telur gulung 911, serta testimoni dari pelanggan pada feed dan IG story, kemudian membuat konten dengan alur cerita membeli telur gulung yang menarik sehingga membuat konsumen ingin membeli di tempat itu. Membuat konten dengan memberi tips agar makan telur gulung menjadi lebih enak dengan varian rasa yang ada. Kemudian yang terakhir, membuat konten Q&A agar menarik follower untuk tertarik berkunjung. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Dani mengenai pendekatan konten, berikut ini beberapa contoh foto-foto testimoni dari pelanggan telur gulung 911 yang sudah diupload ke dalam feed dan Instastory telur gulung 911. Aktivitas digital yang dilakukan yaitu mengupload foto charity di feed, makan telur gulung gratis, di mana pada event tersebut pelanggan dapat memakan telur gulung gratis sebanyak kurang lebih 100 porsi sebagai gimmick marketing usaha kami. Referensi akun sosmed lainnya yaitu @telurgulung90s. Berdasarkan pengamatan melalui akun @telurgulung90s ada beberapa hal. Yang pertama yaitu varian yang tersedia lebih banyak. Yang kedua, post feed Instagram yang tertera rapi sehingga membuat pengunjung akun enak melihatnya. Yang ketiga, pendekatan konten yang menggugah selera pengunjung. Yang keempat, adanya kuis yang diberikan sebagai salah satu konten interaktif terhadap pengunjung. Baik, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Arya. Silakan Kak Arya. Baik, terima kasih Amalia untuk pemaparannya. Nah, selanjutnya
karena kita masih berfokus untuk promosi di sosial media kami yaitu Instagram. Jadi silakan kunjungi medsos kami di Instagram @telurgulung_911. Sekian dan terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon masukannya ya Pak Farid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.